Sudah menikah dan punya anak tapi belum pernah merasakan sensasi puncak. Kenapa bisa gitu ya? Inilah Solusi Intim bersama saya Dr. Raihana Magdalena, dokter yang berfokus pada kesehatan seksual pasangan. Sebelum membahas episode kita kali ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Gimana kabarnya sahabat? Semoga kamu dan pasangan selalu diberi kesehatan, rezekinya lancar, dan dilimpahkan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, seperti biasa saya mau jawab salah satu pertanyaan dari sahabat kita nih. Pertanyaan ini datang dari seorang wanita. Dan topiknya cukup sensitif tapi penting banget buat kita bahas bareng-bareng. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja pertanyaannya begini. Saya udah menikah selama 5 tahun, tapi sampai sekarang belum pernah ngerasain yang namanya puncak. Tapi saya udah punya anak laki-laki. Gimana ya, biar saya juga bisa merasakan itu? Ada nggak ramuan atau amalan supaya bisa keluar? Terus, durasi suami saya itu sebenarnya normal atau enggak ya? Makasih sebelumnya. Begitu pertanyaannya sahabatku, ini topik yang penting banget dan bisa jadi bahan belajar juga buat teman-teman lainnya. Nah, untuk kakaknya yang bertanya, perlu diketahui dulu ya, bahwa untuk bisa hamil itu sebenarnya nggak harus seorang istri mencapai puncak dulu. Yang paling penting itu adalah cairan dari suami berhasil sampai ke sel telur dan berhasil membuahi. Kalau itu sudah terjadi, ya, kehamilan bisa terjadi walaupun istri belum merasakan puncak. Tapi, balik lagi sahabat, memang idealnya hubungan suami istri itu bukan cuma soal punya anak, tapi juga kebahagiaan dan kepuasan bersama. Jadi kalau selama 5 tahun belum pernah ngerasain puncak, tentu ini perlu jadi perhatian ya sahabatku. Kita akan bahas tips dan solusinya di video ini, jadi simak sampai akhir ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, perhatikan posisi kamu saat berhubungan. Karena ini penting banget, terutama buat perempuan. Kalau posisi tubuhnya nggak pas, biasanya perempuan jadi susah banget untuk ngerasain puncak. Ini bukan cuma saya sendiri yang ngalamin, tapi juga banyak teman dan orang-orang yang pernah konsultasi ke saya bilang hal yang sama. Jadi, kalau posisinya kurang tepat atau arah gerakannya nggak kena ke area sensitif, ya susah untuk bisa keluar atau sampai puncak. Bahkan walaupun suaminya udah lama banget mainnya, tetap aja susah buat istrinya menikmati. Saran saya, cari posisi yang bisa bantu kamu lebih enak, misalnya kamu yang di atas bun. Dengan posisi itu, kamu bisa atur sendiri ritmenya, dan area sensitif kamu jadi lebih mudah tersentuh atau tergesek. Karena kuncinya bukan cuma dimasukkan aja ya sahabat, tapi bagian luar organ kewanitaan juga harus kena rangsangan. Nah, ini penting buat para suami juga. Jangan cuma fokus pada gerakan masuknya aja, tapi pikirkan juga bagaimana bagian luarnya bisa ikut terstimulasi. Gerakannya itu harus gesek-gesek di bagian luar juga, karena di sanalah pusat saraf yang bisa bikin istri kamu sampai puncak. Intinya, harus pintar-pintar nyari posisi dan ritme yang pas. Dan jangan ragu kalau istri yang ambil alih di atas. Kadang justru itu yang bikin dia lebih gampang menikmati dan mencapai puncak. Jadi, bukan soal gerakan cepat-cepat aja, tapi gesekan dan sentuhan yang pas di tempat yang tepat. Semoga ini bisa jadi insight dan bermanfaat buat pasangan yang lagi belajar saling memahami kebutuhan satu sama lain ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya sahabatku. Maaf banget kalau agak dalam pembahasannya. Tapi ini bukan maksudnya yang aneh-aneh ya. Saya jelasin seperti ini karena memang penting untuk dipahami dan dimengerti. Sekarang lanjut ke poin kedua. Ini juga penting banget. Kamu bisa coba senam Kegel. Tujuannya biar otot-otot kewanitaan kamu jadi lebih kuat dan kencang. Ini bisa bantu banget buat meningkatkan kenikmatan saat berhubungan. Terus, ini saya minta maaf sebelumnya ya sahabat. Bukan maksud ngomong yang aneh-aneh, tapi penting banget untuk suami juga tahu. Nggak semua harus pakai rudal terus. Sesekali boleh banget pakai jari aja. Tapi bukan asal masuk juga ya, cukup 2 jari aja. Fokus di area luar yang sensitif. Nah sahabat, coba komunikasikan sama istri.
Tanya pelan-pelan, "Ma, ini udah mulai kerasa belum?" Kalau belum, coba geser sedikit atau lebih dalam sedikit. Kalau masih belum juga, bisa pindah ke titik lain. Karena tiap perempuan itu punya titik sensitif yang beda-beda, sahabatku. Kalau udah ketemu titik yang klik, biasanya istri langsung bilang, "Nah, ini baru enak." Dari situ kamu bisa tahu gaya atau posisi yang paling cocok buat hubungan inti nanti. Jadi ingat ya, jangan cuma fokus masuk aja, tapi perhatikan juga stimulasi di bagian luar. Karena di sanalah pusat saraf yang bikin istri bisa merasakan puncak. Selanjutnya, perhatikan juga kondisi mental dan suasana hati istri. Kalau pikirannya lagi penuh, banyak beban atau bad mood, biasanya perempuan jadi nggak terlalu merespon, sahabatku. Tapi kalau suasananya nyaman dan hatinya lagi senang, biasanya lebih gampang untuk nyampe. Makanya, coba deh sesekali jangan di rumah, bisa staycation, sewa hotel, pergi berdua aja tanpa anak-anak. Kadang susah menikmati karena kepikiran, "Duh, takut anak dengar, takut ada orang tua lewat, takut ini, takut itu." Akhirnya malah jadi tegang dan nggak fokus. Coba cari waktu buat berduaan aja, seperti flashback ke masa-masa awal pacaran atau baru nikah. Siapa tahu dengan suasana baru dan pikiran yang lebih tenang, semuanya bisa jadi lebih nikmat dan menyenangkan. Nah, selanjutnya nih sekali lagi maaf ya sahabatku. Bukan bermaksud ngomong yang saru, tapi ini penting banget buat kenyamanan dan kepuasan bersama. Coba deh wujudkan fantasi pasangan kamu. Misalnya, istri punya keinginan buat berhubungan di suasana yang berbeda, seperti di alam terbuka dalam sebuah tenda. Kalau memang memungkinkan dan aman, ya kenapa nggak dicoba? Kadang hal-hal yang terlihat sepele tapi seru kayak gitu justru bisa bikin istri lebih menikmati, dan akhirnya bisa mencapai klimaks juga. Terus, jangan lupakan olahraga ya sahabatku, baik suami maupun istri ya. Kenapa ini penting? Karena bercocok tanam itu juga butuh tenaga dan stamina. Untuk suami, olahraga bisa bantu lebih tahan lama dan kuat. Untuk istri, apalagi kalau sering ambil posisi di atas, bagian paha dan lutut harus kuat. Karena kadang harus pindah-pindah posisi dan itu jelas butuh tenaga ekstra. Makanya olahraga itu penting buat berdua. Bisa jogging, senam ringan, yoga, yang penting tubuhnya aktif dan kuat. Lalu untuk suami yang pengen tahan lama, selain olahraga, bisa juga konsumsi madu khusus pria. Ini bagus banget untuk bantu stamina dan performa suami. Selain itu, suami juga bisa coba senam Kegel, biar otot-otot di area bawah jadi lebih kuat dan nggak gampang keluar. Nah, satu tips lagi sahabatku, kalau suami sudah keluar duluan, usahakan jangan langsung berhenti atau dicabut. Tetap lanjut bergerak pelan-pelan, biar istri juga bisa nyusul keluar. Ini soal saling memahami dan sama-sama menikmati. Untuk istri juga boleh banget minum jamu tradisional biar tubuh lebih sehat dan area kewanitaan lebih terjaga. Bisa bikin sendiri di rumah, atau kalau mau praktis, bisa juga beli lewat online atau warung terdekat rumah yang terpercaya. Kalau mau bikin sendiri, ini contoh resepnya. Manjakani, daun sirih, kayu pepet, pinang. Semua bahan itu direbus sampai airnya tinggal setengah, lalu diminum dalam keadaan hangat. Minumnya cukup 3 kali seminggu atau 2 hari sekali. Jamu ini bagus untuk menjaga kesehatan organ intim, mengurangi bau tak sedap, dan meningkatkan kualitas hubungan suami istri. Jadi tujuan dari semua tips tadi adalah supaya dinding area kewanitaan jadi lebih sensitif, sehingga bisa lebih mudah merespon saat berhubungan. Tapi kalau semua cara tadi sudah dicoba dan tetap belum bisa mencapai puncak juga, jangan ragu untuk konsultasi langsung ke dokter ya sahabatku. Untuk istri, bisa periksa ke dokter kandungan, dan untuk suami bisa ke dokter andrologi. Ceritakan dengan jujur semua keluhan dan apa yang dirasakan. Biasanya dokter akan tanya-tanya dulu dan mungkin melakukan pemeriksaan fisik, terutama di area kewanitaan, untuk mengetahui apakah ada gangguan atau kondisi tertentu. Nanti setelah tahu penyebabnya, dokter bisa kasih solusi, baik itu dalam bentuk obat, terapi, atau perawatan khusus. Jadi jangan malu, karena ini soal kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga juga sahabatku. Intinya, coba dulu semua tips yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau belum berhasil, jangan ragu untuk cari bantuan ke ahlinya. Mudah-mudahan dengan cara itu, kamu bisa mendapatkan solusi terbaik.
Akhirnya, kita sudah berada di ujung pembahasan materi kita kali ini. Silakan Anda jelajahi konten-konten kami yang lain agar wawasan Anda tentang gaya, posisi, komunikasi dengan pasangan semakin bertambah dan hubungan Anda di kala malam tetap romantis dan bahagia. Jika Anda merasa materi kesehatan seksologi ini dapat bermanfaat untuk orang lain yang juga memiliki keingintahuan yang besar seperti Anda, silahkan bagikan. Anda akan menanam satu kebaikan yang akan berdampak pada kebahagiaan pasangan lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Solusi Intim agar Anda lekas mengetahui tips-tips terbaru seputar seksologi dan kesehatan intim.